Mari kita buka Alkitab kita sama-sama, 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Mari kita membaca ayat yang ke-16 dan seterusnya. Saya tunggu Anda menemukan ayat-ayat ini. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Mari kita membaca ayat yang ke-16 dan seterusnya. Ibu bapak saudara, karena ada begitu banyak ayat, nanti saya akan berhenti di ayat-ayat yang mana akan ada penekanan, ada sebuah insight yang saya ingin bagikan kepada Anda semuanya. Jadi saya berharap Anda mengikuti ayat demi ayat ini dengan baik. Saya harap multimedia juga selalu standby, selalu siap dengan ayat-ayat yang akan kita baca. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, ayat yang ke-16 dan seterusnya. Lalu pergilah Obadya menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Saya ulangi, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu yang mendapat makan dari meja istana Isabel." Saudara, saya akan berhenti di sini, saya akan jelaskan dulu. 2 minggu yang lalu dan minggu kemarin kita sudah belajar bersama-sama tentang satu tokoh namanya Elia. Kehidupan yang penuh dengan mujizat, kehidupan yang penuh dengan perkara-perkara supranatural. Bahkan minggu kemarin saya sampaikan kepada saudara, masa kekeringan terjadi, Elia berada di tepi sungai Kerit, dan bagaimana Tuhan memelihara Elia dengan cara yang luar biasa. Tuhan perintahkan burung gagak untuk memberi makan kepada Elia. Ini sesungguhnya peristiwa yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin burung yang sangat rakus, dia bisa membawakan roti dan daging. Pertanyaannya lagi, dari mana burung ini mendapatkan roti dan daging? Tidak ada yang tahu. Mau dijelaskan secara alami, secara natural juga tidak akan pernah ada titik temu. Tapi nyatanya Elia dipelihara Tuhan lewat burung gagak ini. Lebih tidak masuk akal lagi, Tuhan kenapa perintahkan burung gagak dan bukan burung yang lain. Karena burung gagak adalah burung yang diharamkan di dalam Alkitab. Dalam ketentuan Taurat, ini termasuk burung yang tidak boleh dimakan. Ini burung yang diharamkan. Tapi justru burung yang diharamkan itulah yang membawa roti dan daging kepada Elia. Saudara-saudara, ini mengajar kepada kita cara Tuhan sulit sekali dipahami. Ini mengajar kepada Elia untuk percaya sekalipun kelihatannya tidak mungkin. Saya sampaikan kepada jemaat kemarin, kadang-kala dalam situasi sulit, dalam situasi tertentu, yang menolong kita justru orang yang tidak pernah kita bayangkan sama sekali. Orang yang tidak pernah kita duga sama sekali. Seperti Elia tidak pernah menduga bahwa yang diperintahkan Tuhan untuk memelihara dia adalah burung gagak. Demikian juga halnya dengan kita. Ibu bapak saudara semuanya, masa kekeringan terjadi selama 3,5 tahun. Selama beberapa bulan atau selama setahun saja itu hebat kelaparannya. Apalagi 3,5 tahun. Raja Israel pada waktu itu adalah Raja Ahab. Dan mereka Ahab, Isabel, dan pembesar-pembesar istana, mereka semuanya menyalahkan Elia, dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab akan masa kekeringan ini. Kenapa? Karena Elia berkata, hujan tidak turun, maka hujan benar-benar tidak turun. Inilah yang membuat Ahab berkata seperti ini kepada Elia, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Ibu bapak saudara, di masa kekeringan banyak orang mulai merasa
ada sesuatu yang membuat dia celaka. Di masa sulit, banyak orang kemudian mulai menyalahkan orang lain. Di masa sulit, orang sulit sekali untuk introspeksi diri, kenapa itu terjadi. Sebab nyata-nyatanya Elia menjawab seperti ini, bukan aku yang mencelakakan Israel, bukan. Tetapi engkau ini dan kaum keluargamu. Sesungguhnya yang membuat Israel mengalami masa kekeringan hebat, itu adalah Ahab sendiri dan pemimpin Israel pada waktu itu. Kenapa saudara? Karena merekalah yang membuat bangsa Israel berpaling dari Tuhan yang benar dan menyembah kepada dewa-dewa asing. Pesan moral, pesan rohani yang kita tangkap dari kebenaran yang pertama. Kalau masa kekeringan terjadi dalam hidupmu, ambil waktu sebentar untuk Anda dan saya berdiam. Seperti minggu kemarin, Elia diperintahkan ke tepi sungai Kerit, bersembunyi, berdiam. Kita juga ketika mengalami masa kekeringan, siapa yang hari ini mengalami masa sulit, belajar untuk berdiam. Dan ada baiknya saudara, karena kita semuanya ini bisa buat salah. Tujuan yang berdiam adalah untuk kita kenali Tuhan, untuk kita belajar peka dengan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan semuanya ini terjadi? Kalau Tuhan izinkan terjadi bukan karena kesalahan kita, maka saya berkata kepada Anda, jalani saja itu. Sebab proses itu memang harus terjadi dalam hidup kita. Kita sudah melakukan yang baik, kita sudah melakukan yang benar, tapi masa kekeringan tetap terjadi dalam hidupmu. Please belajar untuk setia di proses ini. Tidak selamanya proses ini akan terjadi dalam hidup Anda. Ada waktunya Tuhan akan menolong, mengangkat, bahkan memulihkan keadaan Anda lebih daripada sebelumnya. Tetapi pertanyaannya adalah seperti ini, jangan-jangan masa kekeringan ini terjadi justru karena kesalahan kita. Sebagaimana Ahab sama sekali tidak menyangka bahwa akhirnya Elia berkata, engkaulah yang menyebabkan kekeringan ini. Karena engkau dan keluargamu membuat bangsa Israel berpaling dari Tuhan. Ketika mereka berpaling dari Tuhan, Anda mesti belajar pola di zaman hakim-hakim. Saya sudah membuat video Bible Everyday di kitab Hakim-Hakim, dan saya menemukan polanya seperti ini. Ketika bangsa Israel hidup takut akan Tuhan, maka kesejahteraan itu ada dalam kehidupan bangsa Israel. Keamanan, kesentosaan ada dalam kehidupan bangsa Israel. Tapi begitu mereka berada dalam keadaan aman, mereka mulai berpaling menyembah kepada dewa asing. Dan ketika dia menyembah kepada dewa asing, Tuhan dalam tanda kutip menghajar mereka. Mengizinkan penindasan, penderitaan datang dalam hidup mereka. Dan ketika mereka ditindas, baru mereka ingat kepada Tuhan. Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan mengutus hakim, mengutus pemimpin rohani yang membebaskan mereka. Mengutus Gideon, mengutus Simson, mengutus Barak dan seterusnya. Ibu bapak saudara semuanya, ketika Tuhan utus pemimpin yang membebaskan mereka, keadaan mereka dipulihkan. Dan itu berjalan. Kemudian ketika keadaan baik-baik saja, mereka mulai lupa akan Tuhan. Menyembah dewa asing lagi, ditindas lagi. Mereka berseru-seru lagi, bertobat lagi. Tuhan pulihkan keadaan mereka. Keadaan baik-baik saja, menyembah dewa asing lagi, dan seterusnya. Ini pola itu berulang terus. Kenapa Tuhan mengizinkan penindasan? Kenapa Tuhan menghajar? Ibrani berkata seperti ini, bukankah dia Bapa yang baik? Bapa mana yang tidak pernah menghajar anaknya? Jadi kalau kita buat salah dan kita mengalami konsekuensi, mengalami akibat, mengalami kekeringan, mungkin itu hajaran Tuhan buat kita semuanya. Tujuannya adalah dia tidak ingin kita semuanya justru dalam keadaan celaka. Bapa mana yang suka menghajar anaknya tanpa sebab? Seumur-umur saya tidak pernah tiba-tiba menghajar anak saya hanya gara-gara saya pengen menghajar. Tidak ada. Boleh tanya kepada anak saya, pernah dihajar? Jawabannya adalah pernah. Tapi selalu ada sebabnya kenapa saya hajar dia. Saya menghajar anak saya untuk kebaikan dia. Persis apa yang dikatakan kitab Ibrani.
Bapak yang selalu menghajar demi kebaikan anaknya. Bahkan kalau bapak sampai tidak menghajar anaknya, itu bukan anak. Kalaupun anak itu anak gampang, kalaupun anak-anak tetangga mungkin, bukan anak dia. Kalau seorang bapak yang baik, anaknya buat salah, harus dihajar. Ibu bapak, saudara semuanya, saya masih ingat Brian ini sekarang tidak pernah saya hajar. Kalau sampai saya hajar ada dua yang kebangetan. Saya yang orang tua kebangetan, atau mungkin anak saya yang kebangetan. Karena gedenya sama dengan saya sudah. Tapi dia pernah saya hajar. Sekalipun tidak sering, tapi pernah. Tujuannya apa? Kebaikan dia. Bahkan saya harus lakukan itu. Bahkan kalaupun ada konsekuensi, ada rasa malu dan seterusnya. Saya tidak tahu apakah anak saya ini masih ingat ketika pengalaman kami masuk di sebuah supermarket yang cukup besar pada waktu itu. Dan Brian kalau tidak salah masih usia di bawah 5 tahun ya, umur berapa itu? 3-4 tahun mungkin. Dan dia menginginkan sebuah barang di supermarket. Dan dia menunjuk barang itu. Sebetulnya bukan soal apakah saya membelikan atau tidak. Tapi yang jadi masalah buat saya pada waktu itu adalah dia minta dengan cara mengintimidasi saya. Anak itu pinter loh, saya tidak pernah ngajari. Dan buku-buku tidak pernah ngajari dia. Film-film belum sebanyak sekarang, tapi dia sudah ngerti bagaimana cara untuk memanipulasi orang tuanya. Caranya apa? Pakai jurus. The corporal and the guling-guling, you know. Jadi dia menginginkan satu barang, lalu kami berkata tidak, dan dia langsung melantai, kakinya dijejak-jejakkan seperti itu, nangis teriak kencang-kencang, berguling-guling. Saya lupa berguling-guling apa tidak ya. Waktu itu supermarket sedang dalam keadaan ramai, saudara. Kalau dalam posisi seperti ini, banyak orang tua, karena menurut saya dalam tanda kutip egois, karena dia malu, karena orang akan lihat dia, orang akan pusat perhatiannya ke dia. Seolah-olah orang tua ini tidak bisa ngurus anak dengan baik. Lalu supaya itu tidak terjadi, lalu kemudian dengan cepat-cepat buru-buru langsung kemudian diambilkan barang, ya udah, diam. Kalau saya lakukan itu, saya egois sebagai orang tua. Kenapa? Saya aman buat diri saya tidak malu. Tapi saya tidak tahu, saya sedang membangun sebuah kebiasaan, membangun sebuah pola kepada diri anak saya. Nanti ketika dia besar, kalau dia minta sesuatu, selalu akan memanipulasi orang tuanya. Yang diminta padahal hal yang kita tahu mencelakakan. Kalau aku tidak diberikan motor, aku tidak mau sekolah. Untung dia tidak pernah seperti itu. Kalau saya diancam seperti itu, puji Tuhan, ngirit. Betul enggak? Apa yang saya lakukan dalam situasi seperti itu? Apakah saya mengambilkan barang yang dia minta, saya kasih ke dia? Jelas tidak. Bahkan sekalipun mungkin sebetulnya mudah saya melakukannya. Yang saya lakukan adalah, dia waktu itu berada di lantai, saudara, teriak-teriak, nangis-nangis seperti itu. Sekarang tentu saja saya kalah besarnya. Kalau dulu kan dia masih kecil, saudara. Sekalipun dulu gemuk, tetap saya gendong gitu, ya. Saya gendong, dia mau nangis kayak apa kan tetap dalam kuasa saya. Dan orang lihati saya, buat saya peduli amat. Saya langsung bawa ke parkiran mobil. Nah, itu waktu dihajar, saudara. Saya hajar di sana. Cuma sekali itu, sampai sekarang mari saudara. Udah nggak pernah kalau minta teriak-teriak, kejel-kejel, gulung-gulung, nggak pernah. Kenapa? Saya hajar demi kebaikan dia. Makanya anak-anak muda di sini, kalau orang tuamu dalam tanda kutip menghajar engkau, mendidik engkau, jangan curiga kalau orang tuamu tidak peduli dengan engkau. Orang tuamu meresikokan dirinya untuk mendidik, untuk mengajar engkau.
buat orang tua sebetulnya mudah. Apa yang engkau minta, kasih. Engkau minta ini, kasih. Engkau minta ini, kasih. Tapi buat orang tua yang baik, dia selalu akan melihat apakah ini mendidik untuk anaknya. Tuhan bisa menghajar kita karena dia Bapa kita yang baik. Kalau Anda masih dihajar Tuhan, diizinkan masalah terjadi dalam hidupmu, itu artinya Tuhan masih mengasihi engkau. Jangan sampai Anda dan saya seperti apa yang dikatakan pemazmur. Pemazmur merasa iri dengan orang fasik. Pemazmur berkata kepada Tuhan, aku melihat orang fasik kenapa tambah gemuk, hidupnya subur, tidak pernah mengalami masalah, bahkan selalu makmur. Kami yang mempertahankan hidup benar, kami yang mempertahankan hidup suci, justru ditimpa dengan berbagai macam masalah. Kalau ngalami seperti itu, artinya Bapa masih mengasihi Anda dan saya. Katakan amin. Kalau dia mengasihi, dia menghajar kita. Saya tidak hendak memberikan gambaran kepada Anda bahwa Bapa itu seperti polisi yang galak, bawa pentungan, salah sedikit hajar, salah sedikit pukul, seperti itu. Enggak. Tapi kalau Tuhan tahu kita sudah menyimpang dari jalannya. Kalau kita sudah jauh meninggalkan dia seperti bangsa Israel meninggalkan Tuhan. Maka Tuhan menghajar. Resikonya Tuhan itu ada resiko loh menghajar kita. Bangsa Israel dihajar oleh Tuhan, diizinkan ditindas. Saya tanya kepada saudara, Bapak mana yang pengen sih anaknya menderita? Tapi Tuhan demi bangsa Israel kembali kepada dia. Diizinkan itu. Anaknya ditindas oleh bangsa lain. Dan tidak cuma itu. Bangsa-bangsa mungkin akan menghujat mana Allahnya Israel. Kenapa umatnya mengalami seperti itu? Mana kejayaannya? Bukankah dalam tanda kutip itu mempermalukan nama Tuhan. Tapi begitu Tuhan sayang dengan bangsa Israel, dia resikokan semuanya itu. Demi membawa anaknya kembali, membawa bangsa Israel kembali. Jadi hal pertama belajar dari cerita ini, Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita. Sebagaimana pada zaman Raja Ahab, Tuhan menghajar Israel dengan mendatangkan kekeringan hebat. Sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-20. Sudahkah ketemu? Ayat yang ke-20. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Kenapa rakyat Israel tidak menjawab? Karena sesungguhnya mereka ini dalam kebingungan, saudara. Karena begitu lamanya mereka disesatkan oleh Raja Israel yang menyembah dewa asing, sampai rakyat Israel tidak bisa bedakan Allah yang benar itu Allah Israel atau dewa Baal. Sampai mereka tidak bisa untuk mengerti mana yang harus mereka sembah. Lanjut, lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruh ke atas api. Tapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun memanggil nama Tuhan Allah. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Rakyat Israel sampai tidak bisa bedakan mana yang benar-benar Allah. Apakah Allah Israel ataukah dewa Baal. Makanya Elia berkata kepada mereka untuk menentukan mana yang benar-benar Allah. Maka kita buat seperti ini. Lembu dipotong-potong, ditaruh di atas kayu. Dan tanpa api bagaimana lembu itu bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Rasanya mustahil. Sebuah challenge, sebuah tantangan yang tidak mungkin.
Setahu saya, secara natural, secara alami, sampai sekarang, orang kalau memasak sesuatu, membakar sesuatu, selalu ada api dulu untuk membakarnya. Bagaimana mungkin kita hendak membakar, tidak ada api? Mau kayak apapun ya tidak mungkin terjadi. Kenapa Elia mengajukan sebuah tantangan yang tidak mungkin terjadi? Kalau tantangan itu masih mungkin, rakyat Israel barangkali akan berkata, yang seperti ini memang masuk akal, yang seperti ini natural bisa terjadi, yang seperti ini bisa saja mungkin. Makanya Elia sekalian membuat sebuah challenge yang tidak mungkin secara natural terjadi, yaitu adalah mempersembahkan korban tapi tanpa api. Biarlah Allah yang benar itu yang memberikan api secara langsung kepada mereka. Yang saya garis bawahi di sini adalah seperti ini. Elia seorang diri, catat itu baik-baik. Elia berkata, aku seorang diri sebagai nabi Tuhan. Dan mereka 450 nabi Baal. Hal yang kedua yang saya ajak kita belajar adalah seperti ini. Manusia mengukur kemenangan dari jumlah. Betul tidak? Kita akan menang kalau jumlahnya banyak. Betul Ibu, Bapak, Saudara? Kadangkala ini hal yang menggelikan. Saya pernah ngomong pada banyak orang yang takut. Kita ini manusia yang takut dengan hantu misalnya. Merasa kalau saya ditemani 2-3 orang maka saya jadi tidak takut. Seperti itu? Ada yang masih kalau ke kamar mandi tengah malam membangunkan suaminya? Ada? Halo? Kadangkala lebih menggelikan, membangunkan anaknya untuk menemui dia. Merasa kalau jumlahnya lebih dari 2, lebih dari 3. Apalagi ini, satu jemaat saudara, pergi rame-rame, enggak takut. Siapa bilang saudara? Benar, enggak takut. Nanti tiba-tiba ada penampakan. Apa yang terjadi? Ya bubar jalan kan. Tapi manusia itu seperti ini. Kalau ada banyak orang, kans untuk menang semakin besar. Saya rasa itu tidak keliru. Kita mengukur kemenangan dengan jumlah. Kita mengukur kemenangan dengan seberapa kuat. Kita mengukur keberhasilan dengan seberapa mungkin karena sumber daya yang kita punya. Menurut hitung-hitungan, 1 melawan 450 itu adalah sebuah pertandingan yang tidak seimbang. 1 adalah jumlah yang terlalu kecil untuk melawan 450. Tapi jangan lupa saudara, bagi Tuhan jumlah tidaklah penting. Catat baik-baik. Bagi Tuhan jumlah itu tidak begitu penting. Gideon punya tentara 32.000 pasukan. Hakim-hakim pasal yang ke-6. Punya 32.000, musuhnya di atas 100 ribuan. 32.000 lumayan. Kalau mereka hebat, paling tidak 1 orang bisa bunuh 3 orang, maka sebanding bisa menang. Tapi buat Tuhan jumlah tidak penting. Dari 32.000 diseleksi, turun tinggal 22.000, turun tinggal 10.000, turun lagi tinggal 300 orang. Jumlah tidak penting, sebab dari 300 ini Tuhan memberikan kemenangan besar kepada Gideon. Jumlah tidak penting, karena 5 roti dan 2 ikan cukup untuk memberi makan kepada 5.000 orang, bahkan masih sisa 12 keranjang. Jumlah tidak penting, masih ingat janda Sarfat yang dipelihara Tuhan di masa kekeringan. Dia hanya punya segenggam tepung. Dan dia berkata kepada Nabi Elia pada waktu itu, kami makan ini dan setelah itu kami mati. Tetapi karena dia taat akan perintah Nabi Tuhan, maka segenggam tepung ini tidak ada habis-habisnya. Bagi Tuhan jumlah tidak penting. Sebab apa? Kalau Tuhan menyertai, maka itu sudah pasti jaminan. Jumlah yang tadi besar atau sedikit, ada penyertaan Tuhan.
itu sudah tidak akan terkalahkan. Amin. Amin saudara. Coba pikirkan baik-baik. Kalau Tuhan menyertai kita, saya tanya, kita mau urun berapa supaya menang? Halo? Main logika ya. Kalau Anda ingin menang, kuncinya bukan seberapa yang kita punya. Yesaya pasal 31 berkata, celakalah mereka yang pergi ke Mesir karena mengandalkan kereta Mesir yang banyak, kereta berkuda yang banyak. Padahal kemenangan tidak ditentukan oleh jumlah. Kemenangan ditentukan apakah Tuhan menyertai kita. Pikirkan baik, kalau Tuhan beserta dengan kita, saya tanya, supaya menang kita butuh urun berapa saudara? Halo? Saya tanya kepada Anda, kalaupun tidak urun, karena memang tidak ada sumber daya yang kita bisa sertakan. Saya tanya, menang tidak kita? Menang. Berarti jumlah penting tidak? Tidak penting. Kalau Tuhan menyertai. Kalau Tuhan menyertai, jumlah jadi tidak penting karena 5 roti, 2 ikan, cukup 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Ibu bapak, kalau Anda berkata, Pak tapi ini enggak masuk akal. Ya udah terjadi menurut iman kita. Anda nanti bisa menang, nunggu Anda punya sumber daya yang besar, baru Anda menang. Tergantung insight kita dalam memandang sesuatu. Tergantung apa yang kita yakini, itu yang akan terjadi. Kalau Anda berkata, saya tidak percaya karena itu tidak mungkin. Kalau mau menang ya harus punya sumber daya yang besar. Terjadilah menurut iman kita. Kalau saya mempercayai, saya diberikan talenta berapa, modal berapa. Tapi yang menentukan bukan modal saya, talenta saya. Yang menentukan adalah Tuhan apakah menyertai saya. Saya sudah buktikan dalam hidup ini. Modal saya untuk membangun sebuah bisnis itu hanya berawal dari 5 roti 2 ikan. Tidak ada yang memodali kami, saudara. Karena kami dari keluarga yang sangat biasa. 5 roti 2 ikan. Tapi cukup sampai hari ini. Sisa bahkan 12 keranjang. Menurut manusia tidak masuk akal. Menurut teman-teman tidak mungkin. Bahkan saya sendiri kadang-kala dibuat heran, kok bisa seperti ini? Karena Allah yang kita sembah, Allah yang ajaib. Satu bersama Tuhan itu mayoritas, saudara. Amin. Tapi tanpa Tuhan kita mau kerahkan sumber daya, mau sebesar apa baru kita bisa menang. Tapi kalau bersama Tuhan sesungguhnya tidak ada yang sulit. Masalahnya percaya apa enggak gitu loh. Kalau saya belajar percaya, belajar yakin, dan kita akan ngalami. Bukan berarti saya berkata, oh kalau gitu kerja enggak butuh modal. Oh kalau gitu kerja enggak butuh skill. Oh kalau begitu kerja tidak butuh koneksi. Tentu Anda menangkap apa yang saya maksud. Bukan itu poinnya. Kita harus tetap bekerja dengan keras, bekerja dengan baik. Ada modal ya dikelola dengan baik. Kalau ada modal lebih besar, ya lebih baik. Tetapi poinnya adalah, apakah kita mengizinkan penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita. Yang membuat berkat itu ada sebetulnya anugerah Tuhan. Saya pernah dan sering kali berkata kepada siapapun, untuk kita bisa sampai seberang, bukan seberapa kuat kita mendayung, tapi seberapa kuat arus yang berada di bawah perahu kita yang menuntun kita ke seberang. Kalau arus memang ke arah seberang dan arus itu kuat, Anda dan saya mendayung sesungguhnya hanya untuk menyeimbangkan saja. Tetapi yang menghantarkan ke kita, ke sana sesungguhnya bukan seberapa kuat kita mendayung. Perkataan ini diucapkan oleh seorang yang sangat kaya, Warren Buffett. Bahkan orang sekelas Warren Buffett saja berkata, yang membuat kita sukses bukan seberapa kita kuat mendayung, tapi seberapa kuat arus yang ada di bawah perahu kita. Saya berkata kepada Anda, yang membuat kita berhasil bukan seberapa kuat dan gagahnya kita, tetapi apakah roh Tuhan menyertai kita. Amin. Yang ketiga, yang terakhir saya akan selesai. Ayat yang ke-25.
Ini cerita peperangan dimulai, tantangan dijalankan. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal. Kelihatannya memilih mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. 450 ini kurang apa, saudara? Sudah teriak-teriak, Elia ini malah ngompor-ngompori. Ayo teriak yang lebih kenceng. Mungkin dewamu masih ketiduran. Mungkin lagi ada urusan. Mungkin baru perpergian. Mungkin baru shopping jalan-jalan. Ayo lebih kenceng. Mereka teriak-teriak. Alkitab katakan mereka berjingkat-jingkat. Berjingkat-jingkat kayak apa? Loncat-loncat mungkin. Anda pernah lihat kan? Film-film penyembahan dewa berhala gitu, mengelilingi mezbah, lalu kemudian loncat. Tidak cuma itu, mereka menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak. Ini udah level sampai mereka ini merasa kalau aku semakin sakit, semakin menderita, tentu Tuhan akan menjawab. Bersyukurlah kita bahwa kita ini diselamatkan karena anugerah. Berkat itu karena anugerah, bukan karena kalau aku sakit, kalau aku menderita, baru Tuhan kasih perhatian. Mereka sampai menoreh dirinya dengan pedang dan tombak. Ini kan serem, saudara. Nah, menoreh setahu saya paling tidak kater, saudara. Ini tombak, Anda tahu. Ini tentu lukanya ini dalam sekali, darahnya mengucur banyak. Tetapi lewat tengah hari, artinya apa? Sudah berjam-jam. Tidak ada jawaban, sekalipun mereka bahkan sudah kerasukan. Sudah seperti itu, tidak ada pertolongan, tidak ada jawaban. Ayat yang ke-30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api. Sudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengelilingi sekeliling mezbah, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Saudara, Elia ini luar biasa menurut saya. Dia sudah memikirkan jauh ke depan. Kalau dengan challenge yang sama, mungkin bisa saja orang Israel akan mengelak. Ya kebetulan, itu sebetulnya yang datang itu Tuhannya Dewa Baal, lalu kemudian karena telat, giliran kamu datang, maka apinya datang. Elia sudah memikirkan, kasih tantangan lebih berat buat dia. Tantangannya apa? Korban dipotong-potong sudah, ditaruh di atas kayu sudah, lalu kemudian tidak cuma itu. Api tidak ada, tapi korban kayu malah disiram dengan air. Jumlahnya berapa tadi? 3 atau 4 buyung tadi? 4 buyung. 4 buyung dia minta ulangi sampai 3 kali. 12 buyung disiramkan ke mezbah itu. Tanpa air, tanpa dibasahi saja, sulitnya setengah mati dan hampir tidak mungkin. Kalaupun ada api nyasar, saudara, mestinya harus kering. Tetapi Elia justru berkata, basahi semua dengan air. Memang ada penafsiran seperti ini.
Karena waktu itu air adalah barang yang sangat mahal. Di masa kekeringan air ini mahalnya luar biasa. Elia justru mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan di masa kekeringan itu. Tapi saya tidak jelaskan itu. Yang saya jelaskan di sini adalah seperti ini. Menurut manusia lebih tidak masuk akal lagi. Tapi nyata-nyatanya apa yang terjadi? Mari baca selanjutnya. Ayat 36, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan. Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang di dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Ini berbicara soal kemenangan dari Tuhan, selalu kemenangan yang mutlak. Selalu orang akan melihat sungguh kalau Tuhan tidak menyertai, tidak bisa. Sungguh hal ini terjadi karena Tuhan yang mengerjakannya. Kenapa kita harus semakin berkurang, Dia harus semakin bertambah. Supaya kalau Anda berhasil, orang tidak berkata karena kamu pinter, karena kamu hebat, karena koneksimu banyak, karena kamu kreatif. Kalau mau kemenangan besar, biarlah orang berkata, karena Tuhan menyertai dia. Karena hidupnya takut akan Tuhan. Karena dia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia melayani Tuhan. Dia tulus dengan Tuhan. Sekali-kali Tuhan tidak permalukan anak-anaknya dan hamba-hambanya. Amin, saudara. Saya akhiri hanya dengan sebuah pesan seperti ini. Di masa sesulit ini adalah kesempatan untuk mengalami Tuhan dan membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Amin. Orang mungkin akan berkata, selesai dia, habislah dia. Dia tidak mungkin bisa, dia tidak mungkin berhasil. Kalau Anda mengalami situasi seperti ini, hari ini firman Tuhan tangkap baik-baik. Anda dan saya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita akan buktikan apakah kita menyembah Allah yang benar. Sepanjang hidup saya berkali-kali membuktikan Dia tidak pernah permalukan kita. Tidak pernah Dia permalukan saya yang berharap sungguh kepada Dia. Dia tidak pernah permalukan hambanya. Dia berkata seperti ini, janji firman Tuhan. Orang benar tidak pernah kulihat hidupnya sampai meminta-minta roti. Anda dan saya percaya enggak? Situasi sekering apapun Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan. Lakukan bagianmu. Kerja apa yang bisa dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Lakukan itu. Tidak pernah kita akan minta-minta roti. Yang ada adalah kita justru akan diberikan kelimpahan dalam situasi kering. Amin. Sama Tuhan harus mengalami, saudara. Jangan sampai kita hanya mendengar, kita hanya tahu cerita dalam Alkitab Tuhan Allah Israel hebat. Jangan sampai Anda hanya mendengar pendeta yang menyaksikan mereka ngalami. Jangan sampai Anda hanya mendengar saya membagikan ini. Lalu kemudian Anda tahu, iya karena Tuhan kasih spesial. Oh anugerahnya beda-beda. Enggak. Tuhan mengasihi kita semuanya. Karena kita anak-anaknya. Dia rindu memberkati kita. Dia rindu juga mempromosikan kita semuanya. Setiap orang, banyak orang hari-hari ini mengalami masa sulit. Kami juga mengalami masa sulit. Tetapi justru saya harus sampaikan kepada saudara. Ingat khotbah hari ini. Saya tidak tahu kapan
Tapi ada waktunya saya saksikan kepada saudara. Tuhan yang saya sembah dan saya layani tidak pernah permalukan kami. Dia tetap memelihara, dia tetap memberkati. Dan dia tetap mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Itu iman kami. Dan saya ingin menularkan iman itu kepada jemaat. Elia ngalami masa kering juga, bukan? Artinya tidak ada yang luput dari masa kering. Tapi yang menentukan adalah respon Anda dan saya itu seperti apa. Beresponlah benar. Situasi sulit ini Tuhan cuma sedikit. Hanya ada segenggam yang ada di tanganku. Yang segenggam ini bersama Tuhan lebih daripada cukup, saudara. Amin. Bersama Tuhan baik-baik saja. Yang percaya katakan amin. Yuk tolong dikuatkan kanan kirinya. Suami istri katakan bersama Tuhan baik-baik saja. Hari-hari ini banyak yang sakit. Kalau Anda lihat banyak kursi bagian depan yang Anda tahu biasanya diisi satu keluarga penuh. Memang di situasi pandemi seperti sekarang, saya memang menganjurkan kalau ada satu saja yang sakit memang lebih baik satu keluarga sekalian tidak usah beribadah di gereja, beribadah secara live streaming di rumah saja. Tapi kalau Anda dan saya memantapkan hati dengan Tuhan, pandemi seperti ini tidak akan mengurangi sukacita kita. Baik-baik saja. Sakit ya boleh wajar, namanya masih dari daging. Lawang mesin yang dari besi saja bisa overhaul, saudara, apalagi kita. Tapi percayalah pasti baik-baik saja. Jemaat yang sakit, Anda lihat ini di live streaming, saya pesan buat Anda, jangan takut, jangan cemas. Berharap kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Jangan mikir yang enggak-enggak. Dia akan menjadi penyembuh dalam hidupmu. Tuhan baik buat kita, amin. Tuhan memberikan kemenangan bagi kita, amin. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya.